Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai bersama, masjid yang dimuliakan Allah Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini yang akan menyampaikan materi kajiannya yaitu Bapak Ustaz Hasanuddin SG. Beliau sudah berada di tengah kita, dan insyaallah tema yang akan dibawakan pada malam ini, alhamdulillah sekarang bertepatan dengan Hari Ayah, tanggal 12 November, Hari Ayah Nasional seperti itu. Makanya tema yang akan disampaikan oleh beliau itu berkenaan dengan keluarga kita, dengan apa yang menjadi tema keluarga, yaitu temanya jangan gagal menjadi ayah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan akan bermanfaat kita semua. Untuk mempersiapkan waktu, kami persilakan Pak Ustadz untuk dapat menyampaikan materinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Pak, yang kenceng Pak, amin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih memudahkan langkah kita, meringankan langkah kita, dan memudahkan segala urusan dunia akhirat kita, sehingga pada malam ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta, Masjid Abu Bakar, dalam rangka mengikuti kajian tiap Ahad malam. Mudah-mudahan ini adalah jamuan Allah, kita semua dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh bini sepuh, terkhusus teristimewa Ketua DKM dan jajarannya, juga Bapak Menteri Perhubungan beliau, karena beliau yang menghubungi saya, alhamdulillah. Tema kita malam ini seperti yang tadi sampaikan, jangan gagal menjadi ayah.
Ini tema ini saya ambil karena hari ini bertepatan dengan Hari Ayah. Hari Ayah Nasional. Jadi alhamdulillah Pak, kita sekarang diakui ya. 7 tahun yang lalu, 12 November 2016, itu ditetapkan sebagai Hari Ayah. Dulu nggak ada Hari Ayah Pak. Ada juga Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Jadi kita merasa nggak diakui Pak. Ya, padahal peran ayah itu luar biasa. Ya, nggak ada ibu kalau nggak ada ayah. Jadi harusnya ada hari ibu, ya harus ada hari ayah. Karena sebetulnya ayah ini luar biasa. Selama ini kan apa-apa tuh ibu, Pak. Negeri ini disebut ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Jakarta itu ibu kota, bukan bapak kota. Nah, sekarang ada ayah ya, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, Hari Ayah ini memang diperingati sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pengorbanan, perjuangan seorang ayah yang tidak mudah. Bahkan kalau lihat fungsi ayah dalam Al-Quran, itu luar biasa. Ya, di surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 9 yang bisa ada reward 50.000. 1, 2, 3 hangus. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi rijal itu, laki-laki itu, suami itu, ayah itu adalah qawwam. Qawwam itu dari kata qama yaqumu, artinya berdiri. Jadi seorang laki-laki harus bisa berdiri, nggak boleh peloi. Bahaya Pak kalau peloi. Harus bisa tegak berdiri. Ya. Maka ini punya peran penting dalam keluarga. Kita ini Pak, tanggung jawab kita nanti di mahkamah Allah, di pengadilan Allah jauh lebih berat ketimbang istri Pak. Kita akan ditanya tentang kita. Kita aja belum tentu lulus Pak, pertanyaan di akhiratnya. Belum nanti istri kita. Belum anak-anak kita. Anak satu, tanggung jawab satu. Anak dua, tanggung jawab dua. Anak banyak, tanggung jawab banyak. Termasuk istri. Istri satu, tanggung jawab satu. Istri banyak. Masya Allah. Satu aja luar biasa, apalagi banyak. Saya teringat kalau ada bapak-bapak, istrinya 4. Terus istrinya panjang umur Pak semuanya. Bahaya itu Pak. Karena nanti ngasuh opat nih. Kalau panjang umur semua. Bapak nangis aki-aki, ngasuh opat nih. Waktu muda enak Pak dipandangnya. Nangis nih. Jabat stroke kabeh. Kabeh pakai kursi roda. Jadi kakaretaan. Alhamdulillah. Jadi yang mau punya niat 2, 3, 4 mikir lagi lah Pak lah. Soksin panjang umur nih. Ini tanggung jawabnya besar. Maksud saya tuh tanggung jawab besar. Ya. Maka dalam Al-Quran, tanggung jawab seorang ayah, seorang suami itu nggak banyak Pak. Cuma 2. Dalam surah An-Nisa ayat 9 ini. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. 2. 1. Suami atau ayah sebagai pemimpin. Yang kedua, suami dan ayah itu punya tanggung jawab memberikan nafkah. Hanya 2 Pak. Gak banyak. Nah, cuma nanti turunannya yang banyak nih. Seperti pemimpin. Apa tugasnya? Ini kan pemimpin luar biasa. Kalau pemimpin hancur, apalagi rakyat ya Pak. Kita butuh pemimpin yang benar Pak. Pemimpin yang ngusung perubahan.
Aminkan dong. Nah, gitu atuh. Nah, ini kan penting, Pak. Ya. Jadi termasuk kita, Pak. Ini nanti luar biasa. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka seorang ayah ini bagaimana memfungsikan dirinya agar sukses menjadi ayah. Kita kan ini ayah itu amanah, Pak. Kita jadi suami, kita jadi ayah itu kan amanah. Allah titipkan anak, Allah titipkan istri. Itu adalah tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita jangan sampai amanah ini gagal kita tunaikan. Kalau jadi ayah saja bisa gagal hancur, apalagi jadi pemimpin yang levelnya lebih tinggi. Nah, maka ada satu fenomena, Pak, sekarang itu di konsep pendidikan Barat itu dalam sebuah konvensi ayah dunia. Jadi hari ayah itu ada dua, ada nasional, ada internasional. Dalam konferensi ayah dunia itu ditemukan ternyata pelanggaran atau penyimpangan sosial yang terjadi pada anak dan remaja itu ternyata biang keroknya itu ada pada fenomena father hunger, fenomena lapar ayah. Ya, apa yang disebut dengan fenomena father hunger? Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris, saya agak campur karena agak lama di Inggris juga. Bapak pernah ke Inggris, Pak? Abdi mah kunci lagi boga, Pak. Kunci Inggris. Father hunger. Apa artinya? Anak-anak sekarang itu mereka kehilangan sosok ayahnya. Apa? Lapar waktu ayah. Lapar perhatian ayah. Lapar peluk cium ayah. Lapar teladan ayah. Lapar dongeng ayah. Lapar kepemimpinan ayah. Jadi anak tuh merasa ayahnya tuh kalau di rumah hanya fisiknya doang. Dia bisu, nggak bisa komunikasi dengan anak. Ini yang mengakibatkan anak-anak melakukan penyimpangan sosial di luar rumah itu. Ini konsep pendidikan Barat, Pak, mengatakan begitu. Senin, Sabtu kerja, berangkat pagi, pulang sore, kadang malam. Minggu yang harusnya bersama keluarga, ngusap. Ayah nuk itu ayah. Kapan waktu ayah bersama keluarga? Saya sudah sampaikan, tukang ngusap mau ayah kemajuan hidup lagi. Atau tiga jubar, maju sedikit tiga jubar. Nah, kan penting, Pak. Kalau nggak ngusap, ngoprek manuk. Isu-isu kus disemprotan manuk teh. Nu bogana can mandi, Pak. Ini durhaka, Pak. Kita sering mendengar durhaka anak pada orang tua. Apa nggak ada durhaka orang tua pada anak? Ada, Pak. Kita mengklaim yang durhaka itu anak. Bisa jadi yang durhaka itu orang tua pada anak. Itu tadi tidak memberikan perhatian. Gak cukup anak hanya diberikan materi, Pak. Handphonenya dikasih, motornya dibeliin, keperluannya disiapkan. Gak cukup, Pak. Mereka tidak butuh itu sebetulnya. Apa yang dibutuhkan? Ayahnya hadir, ayahnya memberikan waktu untuk anak-anaknya. Mereka tuh pengen dekat dengan ayahnya. Pengen dongeng, ceritain. Nabi itu kan mencontohkan, Pak. Nabi itu dengan Hasan dan Husain. Hasan tuh cucu Nabi. Dan Husain tuh kalau sholat jadi imam, Nabi kadang-kadang Hasan Husain naik ke punggung Nabi. Dan Nabi nggak pernah berani bangkit dari sujud kalau Hasan Husain belum turun dari punggungnya. Itu bagaimana Rasul memperlakukan anak-anak dengan baik. Makanya, Pak, kali-kali Bapak kuda-kudaan. Ayah kuda-kudaan. Kudaan. Itu teh apa? Mendekatkan diri. Reko kudaan, tur karasa.
Viewernya. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga sering gitu, kudaan. Jadi ada chemistry dengan anak. Ya, pulang kerja disapa anak tuh, Pak. Aa, apa yang tadi ini perlu ngobrol dengan anak tuh. Tadi di sekolah ada apa? Cerita, kita dengerin, Pak. Itu anak seneng, Pak. Ketimbang Bapak hanya sekedar memberikan mainan untuk anak-anak. Anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan. Kalau anak dari kecil sudah dikasih mobil-mobilan, itu udah gede kemungkinan besar jadi pembalap, Pak. Kalau anak dikasih mainan bola sejak kecil, nanti besarnya mungkin jadi seperti Lionel Messi atau Ronaldo. Kalau anak senang perang-perangan, tembak-tembakan, itu udah besar calon teroris itu. Hati-hati. Kalau anak dari kecil segede bohong, ya, loba ngawadu, sulaya janji, sok ribut eta calon anggota DPR kena. oknum ya, tuh kabeh. Ini kan gimana waktu kecilnya, Pak? Jadi dibiasakan begitu. Anak dicium, Pak. Dipeluk. Apa kata Nabi? Ciumlah anakku. Karena pahala mencium anak itu surga. Masya Allah. Sederhana masuk surga itu. Dengan cara mencium anak itu surga. Apa? Karena mencium itu bentuk kasih sayang. Tapi mohon maaf, anak sendiri. Lain anak tetangga 20 tahun, bukan. Itu nggak boleh itu, Pak. Anak sendiri. Jadi, Masya Allah, itu mendekatkan anak dengan ayah. Ini penting, Pak. Bagaimana membangun komunikasi itu kan gitu. Dengan anak, disapa. Senang anak-anak. Ya. Kalau Bapak punya janji dengan anak dan Bapak tidak bisa menunaikan, kasih, sampaikan, nah, ayah minta maaf. Ini melempeng. Hati-hati. Pendidikan itu, Pak. Kenapa anak suka bohong? Itu meniru ayahnya. Karena meniru, lihat ayahnya sering berbohong. Di sini mau mengadakan muludan. Panitia bawa proposal. Datang ke rumah-rumah ketok pintu. Cek bapak nate jang. Mun ayah panitia ya bejakeun bapak eueuh gitu. Kasih itu. Datang, assalamualaikum. Jang bapak ayah, cek bapak ge eueuh. Dia mengajarkan bohong. Hati-hati itu. Jadi anak berbohong itu bukan dari siapa-siapa. Dari ayahnya. Ada apa itu? Tukang es krim. Ayah pengen es krim. Udah habis. Ayah kene padahal. Ngotak dihurungkeun oge. Teloletna. Ya orang ngomong habis. Nah itu udah berbohong, Pak. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita ini menggunakan bohong itu apa? Untuk menutupi kekurangan kita. Hati-hati, pendidikan nggak boleh bohong. Ya, ajarkan begitu anak. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin fokus pengajian kita tentang ayah. Kita akan belajar sosok ayah yang sukses, bagaimana menjadi ayah teladan. Karena kuncinya pada keteladanan ayah. Dalam sebuah penelitian, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarram, itu dalam sebuah penelitian itu ditemukan bahwa di dalam Al-Quran ada 17 ayat yang 14 ayatnya berbicara tentang metode pendidikan dalam bentuk dialog antara ayah dengan anak. Hanya ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu yang bicara tentang pendidikan dialog antara ibu dengan anak. Ini apa artinya? Ada perbedaan mendasar. Perbandingan antara dialog ayah dengan anak dan dialog antara ibu dengan anak itu 17
Hanya ada satu ayat yang disebutkan tentang dialog orang tua dengan anak tanpa nama. Artinya nggak tahu ini ayah, ini bapak dia ngomong. Apa artinya nih yang menarik, Pak? Ternyata komunikasi intens antara ayah dengan anak itu jauh lebih banyak ketimbang ibu dengan anak. Artinya kita harus pandai komunikasi dengan anak, Pak. Kita jangan jadi ayah bisu, Pak. Ayah bisu itu apa? Jarang ngomong dengan anak. Ngomongnya seperlunya. Pulang kerja, udah sholat belum? Udah belajar belum? Itu kata-kata enak, Pak, anak. Kalau udah ditanya dua hal tadi, udah sholat belum? Bapak nata sholat. Kan kacau. Bagaimana mau jadi teladan kalau dia sendiri nggak pernah sholat? Tonga rokok. Turut malah. Bapak 1000 kali ngomong ulah ngarokok, bari ngarokok, nggak akan diturut, Pak. Jadi teladan itu penting. Kalau melarang rokok, Bapak jangan merokok. Ya, jangan merokok. Saya pernah punya kasus, Pak, waktu sanawiyah saya. Ya, di sekolah kan nggak boleh merokok. Gurunya merokok, Pak. Jadi ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Aduh, guru saya melarang rokok, dia rokok. Kata bapak nggak rokok. Nah, kan bapak mah guru, gitu jawabnya. Lamun hayang ngerokok, jadi guru lah. Astagfirullahaladzim. Itu salah banget itu. Jadi image guru teh sak merokok. Alhamdulillah saya guru, saya nggak pernah merokok. Saya cukup dirokok saja. Cukup. Saya nggak hawak, cukup daripada merokok. Karena merokok itu ya penyakitnya ringan memang paru-paru. Yang nggak merokok rupa-rupa. Nah, ini kan jadi penting bagaimana teladan seorang ayah. Nah, di surat salah satu dari 17 ayat nih, Pak. Kita satu saja karena waktu ya. Nanti kita ini bisa berseri nanti. Di satu ayat itu di surat Al-Baqarah 133 yang bisa baca 100.000 saya naikkan. Reward 100.000. 1, 2, 3 hangus ya. Terus ditanya ya. Di surat Al-Baqarah 133 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu hadir ketika Yakub dalam keadaan sakaratul maut, tanda-tanda kematian sudah datang, maka Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya 12, Pak. Yusuf salah satunya dan Bunyamin. Selebihnya kakak-kakaknya. Dan Yusuf ini anak yang paling dicintai karena dia apa? Dia itu anak yang soleh. Calon calon nabi. Kayak saya Pak Pangerza, abdi di keluarga itu bungsu, Pak. Ya. Makanya kata keluarga saya itu pang solehna di keluarga teh. Kamu mah pang solehna sabab tarapase jeung adina. Alhamdulillah. Tarapase jeung adina udah tuh boga adi, Pak. Jadi luar biasa Pak soleh ya. Nah, jadi ini Yusuf tuh begitu. Nah, karakter kakak-kakaknya itu apa? Bayangkan ketika mereka kecil saja, anak-anak saya sudah merekayasa pembunuhan kepada Yusuf. Bagaimana tuh karakter begitu? Tapi luar biasanya Nabi Yakub dididik luar biasa. Sampai akhirnya, ini ceritanya singkat saja. Sampai akhirnya ketika menjelang ajalnya, Nabi Yakub ini ingin meng-cross check. Saya ini lulus nggak jadi seorang ayah? Jangan-jangan saya gagal jadi seorang ayah. Saya nggak mau nanti di hadapan Allah ketika diambil nyawa saya,
minta pertanggungjawaban terhadap anak-anak saya. Maka Nabi Yakub sebelum meninggal tuh meng-cross check. Apa pertanyaan Nabi Yakub? Ini kisi-kisi buat bapak-bapak nih, ya. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku? Saya mohon maaf, sampai usia seperti ini, belum pernah menyaksikan ada ayah mau meninggal. Pertanyaannya tuh, nah kalau ayah meninggal, apa yang akan kamu sembah sepeninggal ayah? Saya belum pernah. Saya usia 42, Uyos dan Aros kayaknya. Saya 42. Belum pernah menyaksikan ada orang meninggal, terus wasiat terakhir pada anaknya, mata budu nami ba'du. Saya belum pernah melihat. Paling-paling mata kulu nami ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu makan sepeninggal ayah? Yang dikhawatirkan itu dunia. Paling-paling bagi waris, ini kebun buat kamu, ya. Ini kontrakan buat kamu. Ini pomini buat kamu. Wah, dibagi-bagi teh harta. Bukan pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku? Ini kan kekhawatiran luar biasa, Pak. Bagi seorang ayah. Ini jadi barometer sukses atau tidaknya seorang ayah tergantung jawaban daripada anaknya. Dan yang membahagiakan Nabi Yakub alaihissalam apa, Pak? Jawaban anak-anak Nabi Yakub yang dulunya mereka kriminal, sampai mau membunuh saudaranya sendiri, itu luar biasa jawabannya. Apa? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka. Wahai ayah, tenanglah. Kayak kemana? Ya Pak ya? Pak, tenang, saya ada di sini kan gitu. Penting saya tak. Na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami hanya akan menyembah Tuhanmu, ayah. Pak, bayangkan. Ini yang hebat. Anak-anak Nabi Yakub tidak mengatakan, ayah, kami hanya menyembah Allah. Kami hanya akan menyembah. Enggak. Kami hanya akan menyembah Tuhanmu, ayah. Disebutkan ayahnya. Kenapa? Karena mereka menghargai jasa Nabi Yakub, telah memperkenalkan dirinya dengan Allah. Telah menanamkan rasa tauhid itu kepada Allah, itu atas jasa ayahnya, Pak. Ini anak-anak yang luar biasa. Bangga terhadap ayahnya. Mereka mengakui, saya ini kenal dengan Allah itu kan ayah saya. Maka disebut, na'budu ilahaka. Wahai ayah, kami hanya akan menyembah Tuhanmu, ayah. Ini kan luar biasa. Bangga seorang anak kepada ayah itu luar biasa. Hari ini banyak anak yang tidak bangga dengan ayahnya. Gak bangga dengan ayahnya, Pak. Kenapa? Karena ayahnya gak pernah jadi teladan. Bayangkan, anak ketika sering melihat pertengkaran ibu dengan ayahnya, hati-hati, Pak. Ini banyak kasus, Pak. Ternyata LGBT itu, salah satu, itu karena apa? Sering melihat konflik ibu bapaknya. Apalagi ayahnya sospol. Sosorongot popolotot. Woi, kampleng. Pulang kerja, najong panto. Najong nakalek jempol, nyelap di panto. Kokowongan. Marah. KDRT. Dilihat oleh anaknya. Anaknya benci pada sosok ayah. Lama-lama benci pada sosok laki-laki, akhirnya menyukai dengan wanita. Hati-hati, Pak. Atau sebaliknya. Makanya ini penting bagaimana banyak ya ternyata yang menjadi fenomena awal mula seseorang bisa jadi LGBT itu salah satunya itu. Jadi kita nggak boleh, Pak, marah di hadapan anak. Kita marah nih. Datang anak. Harus bisa senyum. Ini penting, Pak. Na'budu ilahaka. Kami, ayah, hanya akan menyembah Tuhanmu, ayah. Disebut ayahnya. Dan yang hebat, wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Dan kami hanya akan menyembah Tuhan kakek moyang
Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ini yang hebat, Pak. Jadi dia bangga terhadap ayahnya, bangga terhadap kakeknya, bangga terhadap buyutnya, janggar waring, udeg-udeg, jantung simpul, perapa cengkol, jajahean. Bener tuh, Tete. 7 turunan maksudnya. Kan di Sunda mah ayah 7 turunan, Pak. Kenapa? Karena ayah sampai 7 turunan tuh satu frekuensi mengajarkan tauhid pada anaknya. Hari ini kita jarang menemukan. Jangankan sampai 7, kakek saja dengan ayah pola pendidikannya beda, Pak. Mengajarkan pada anak. Contoh, anaknya pengen beli sepeda. Ayah beliin sepeda. Nah, ayah beliin sepeda. Tapi kamu nabung dulu. Nabung, wapoy 10.000, 10.000. Ya, nanti kurangnya ayah yang tambahin, kata ayah. Apa? Bukan nggak mampu beli, bukan. Ingin mendidik anaknya supaya rajin nabung. Walaupun rajin nabung itu apa? Pangkal kekoretan. Benar, Pak. Sok di rumah adikna nabung, cek kakak nanti orang itu tong. Terus koret unggul tuh nabung. So, jangankan diambil uangnya, dipegang celengannya aja udah koret, Pak. Matak dalam konsep Islam hayang beunghar lain kudu nabung. Naon? Sodako. Betul enggak? Ya. Datang we akina di lemur. Aki hayang sepeda pangmeulikeun. Hancur teh pendidikan teh, Pak. Bongbongnya ka incu pangmeulikeun. Tah pendidikan yang dibangun oleh ayana teh hancur seketika, Pak. Enggak sinkron. Yang satu mengajarkan pola hemat dengan nabung, yang satu tadi nyaah teh pangmeulikeun. Hancur teh, Pak, pendidikan. Makanya nggak bisa sederhana itu. Bapak punten yang sepuh-sepuh yang punya cucu, kalau mau beliin sesuatu tanya sama ayahnya. Boleh nggak saya beliin? Kalau nggak boleh, jangan. Abdikeun we. Karena bisa jadi ayahnya tuh punya program apa tentang pendidikan anak gitu loh. Maksudnya. Ini penting, Pak. Satu frekuensi semuanya mengajarkan tauhid kepada Allah, mengenalkan Allah. Makanya penting, Pak, bagaimana anak dibawa ke masjid, tuntun anak. Semua 5 waktu ajarkan anak bawa ke sini, Pak. Saya kurang sependapat kalau ada DKM yang galak kepada anak-anak. Tolong, taraweh tahun ini anak-anak tolong dibawa ke masjid. Ribut. Kararandeng. Itu galak sama anak nggak boleh, Pak. Ya, coba di manage anak-anak tuh supaya cinta masjid, nggak apa-apa, Pak. Mereka suruh taraweh, kan ada lantai 2 mungkin sama ustadz di sini, nah diajarkan. Kalau udah lulus tuh bawa sini. Di rumah sama ayahnya diingetin. Nah, masjidnya luar biasa, tempat suci. Di Palestina Al-Aqsa tuh susah masuk. Di sini luar biasa. Tapi mohon maaf, jangan ribut. Itu sama ayahnya, diingatkan di rumah. Dabi kayak gitu baheula mah, Pak. Tarawih teh Allahu Akbar. Dipindahkan ke ketua DKM teh. Kobloh ditu. Itu anger. Itu deui. Ayeuna mah cager. Ayeuna cager tara kayak gituan. Kok mau jadi imam hese heureuy ge. Nanti pada saatnya mah mereka ngerti, Pak, bahwa masjid itu bukan tempat. Nggak apa-apa. Di awal mah, yang penting mereka cinta masjid dulu. Jangan banyak diharu lah, ya. Yang penting di manage supaya tidak ganggu lah, ya. Itu bisa, insya Allah bisa, ya bisa. Itu kan penanaman akidah tuh. Karena saya yakin kita semua akan mati. Saya nggak jamin anak-anak kita mau menggantikan kita di masjid ini kalau nggak pernah diajak mereka ke sini. Itu peran ayah berdua. Ya, satu. Ya. Sedekah, Pak. Ajarkan caranya. Kalau Bapak lihat ini ada seseorang yang memang perlu dibantu, kasih uangnya. Nah, ini berikan pada si Bapak. Senang, Pak. Ya. Tapi sekarang ceritakan tentang di Palestina gimana mereka mau bantu, ya. Mereka mau mendoakan. Itu cara-cara kita bagaimana mengajarkan empati begitu. Itu dari kita mulainya. Mulainya dari kita. Maka anak akan bangga dengan kita nanti, Pak. Insya Allah. Yang kedua, jawaban anak-anaknya Nabi Yakub itu yang luar biasa.
ilaha wahida, ayah, kami bukan hanya akan menyembah Tuhanmu, ayah, tapi juga kami tidak akan mempersekutukan Allah. Bayangkan Pak, ini hebat. Tidak akan mempersekutukan Allah. Mungkin dulu yang namanya syirik itu menyembah patung, berhala. Ya. Sekarang udah beda Pak. Musyrik itu sekarang udah banyak variannya. Mendewakan kekuasaan, mendewakan harta, mentuhankan jabatan. Itu juga syirik. Apalagi maaf, jangan jauh-jauh syirik itu. Bapak takut istri itu syirik hukumnya. Suami takut istri hukumnya syirik Pak. Sebab takut itu hanya kepada Allah. Hati-hati Pak. Nah hari ini anak-anak zaman sekarang tuh ya takut miskin, takut gak punya kerja. Itu kan mental-mental ini, bukan mental-mental tauhid. Ya, anak diajarkan ini. Kami hanya akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan Allah. Pak, tanya coba anak-anak kita di sini. Nah, kamu mau jadi apa? Ronaldo. Kamu jadi apa? Seperti Lionel Messi. Kamu jadi apa? Dokter. Oh, sekarang mah YouTuber, konten kreator. Beda hanya kalau Bapak tanya nih, anak-anak Gaza, ya, ada teman saya, Kak Bimo, dia tukang dongeng Pak, dikirim ke Gaza, suruh ngedongeng di situ, menghibur anak-anak yang kena itu. Ya, ditanya, nah siapa yang mau jadi dokter? Hanya 2 orang yang ngacung. Siapa yang mau jadi insinyur? Hanya 2 orang yang ngacung. Kak Bimo takut, jangan-jangan karena perang ini membuat anak-anak nggak punya cita-cita Pak. Tapi ketika ditanya, siapa yang mau jadi syuhada? Ngacung KB Pak. Siapa yang mau jadi syuhada? Saya. Saya pengen mengikut apa? Ayah saya udah syahid. Saya pengen syahid seperti ayah saya. Kakek saya udah syahid. Saya pengen. Wah luar biasa itu. Jadi cita-cita di sana tuh bukan jadi dokter Pak. Mereka pengen membela Al-Aqsa sampai syahid. Mal ayah di orang Madiak itu luar biasa. Dan mereka itu tiap hari bawa Quran, baca Quran. Apa? Kami ingin masuk menjadi tentara Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Hamas itu. Mereka cita-citanya begitu Pak. Dan masuk Hamas itu bukan sembarangan. Satu, syaratnya harus hafal 30 juz. Kalau baru juz 30 tidak diterima. Kau mau hafalna trikul mah, kul ya, kulhu, kulau tu binas. Terus semua ditolak, tolak. Ya, mereka saum Senin, mereka tahajud, mereka menghindari maksiat. Itu hebatnya. Mengatakan mereka mah kuat-kuat Pak. Hari ini berita tentang Palestina tentang duka, kehancuran, ya tangisan, jarang dibahas apa. Bagaimana kekuatan tentara Hamas itu? Bisa ya? Sudah Pak? Oh belum. Tentara Hamas tuh luar biasa. Saya dapat video tuh Pak, ada tentara Hamas yang ketembak ini, nggak meninggal Pak. Kemudian kalau ketembaknya pecah Pak, ini enggak. Dicongkel pakai apa? Tang. Sugan mengadu enggak Pak, senyum aja. Kenapa? Kepalanya isinya Al-Quran semuanya. Kuat Pak. Ini luar biasa sebetulnya. Ya. Nah kembali terakhir jawaban anak Nabi Yakub itu adalah wa nahnu lahu muslimun. Ayah, kami akan komitmen dengan Islam sampai wafat kami. Kami tidak akan berubah. Kami tetap akan menjadi seorang muslim. Semangatnya kayak anak-anak Gaza itu luar biasa. Jadi satu pertanyaan 3 jawaban. Ya, ini kisi-kisi buat para ayah. Kelak kalau bapakmu meninggal, wasiatnya itu Pak. Wahai anak-anakku, apa yang akan kamu sembah sepeninggal ayah? Dan insya Allah saya yakin kalau kita jadi sukses jadi seorang ayah, anak-anak akan bangga dengan kita. Dia akan cerita pada anaknya, dia akan cerita pada cucunya bahwa saya punya ayah luar biasa. Dan mengalir di lisannya doa untuk kebaikan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Gak usah diminta Pak. Ya. Saya khawatir anak-anak kita sekarang, kita wafat tuh boro-boro nangis Pak.
Masya Allah. Ya, nu ayah mah ayah kedang Pak tawa kamawat bagi kedela warisan. Ngeri Pak anak-anak sekarang. Anak-anak tuh ayahnya sedang ini bukan ditalkinkan. Ya, Pak bagi kedela waris tawa kamawat. Hati-hati Pak ini. Mudah-mudahan kita ini, Masya Allah, nggak ada kata terlambat Pak, untuk memperbaiki kita, supaya jadi ayah yang amanah, supaya menjadi ayah yang bisa dibanggakan oleh anak-anak, supaya kita jadi pahlawan buat anak-anak kita. Pahlawan itu bukan hanya yang memerdekakan Indonesia, kita para ayah bisa jadi pahlawan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita bercerita tentang kita untuk keturunan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena waktu terbatas. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustad. Jadi tahu banyak kekurangannya kita nih Ustad. Ngeri. Mari kita sama-sama tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.